Tamer pendidikan tapi sekarang begitu kan dari jauh-jauh langsung ke Brunei, tiba-tiba Hah? mungkin kita pasang kan? Iya, mungkin ada bekerja. Tidak ada teman lagi. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MID. Kami ucapkan selamat datang di Hall International Congress 2026. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MID. Ya, yang sudah memasuki ruangan Aula Hall International Congress 2026. From Turkey. China. Ni hao. Malaysia. Dubai Bu jauh.
para hadirin sekalian, kita tampilkan tari Monotampe dari MTS Umu Sabri Kendari.
of Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Insinyur Hugua, selamat datang Pak. To the Honorable the Vice Governor of Southeast Sulawesi, Mr. Insinyur Hugua. Yang kami hormati Ketua Umum DPP GUPI, Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, selamat datang Pak. To the Honorable the Head of DPP GUPI, Profesor Dr. Fasli Jalal PhD. Yang kami hormati para tamu internasional dari Turki, Filipina, Malaysia, China, dan Australia. To the Honorable our international guest and speaker from Turkey, China, the Philippines, Malaysia, and Australia. Yang kami hormati para rektor Universitas Kendari. To the Honorable all rectors of university in Kendari. Yang kami banggakan para tamu undangan, akademisi, praktisi pendidikan, serta seluruh peserta kongres yang berbahagia. To the Honorable all invitee and participant from the Academy of and Expertise of Education. Agenda pertama yaitu sambutan dari Ketua Umum DPP GUPI kepada Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, kami persilahkan. The first agenda is welcoming speech from the head of DPP GUPI to the Professor Dr. Fasli Jalal PhD. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you, our distinguished guests from overseas. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Mukti. Kita berikan tepuk tangan yang hangat pada beliau di tengah kesibukan jadwal yang saya lihat sangat padat. Beliau masih menyiapkan waktu untuk kita dan kita sangat bersyukur untuk mendapatkan pencerahan dari beliau nanti. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Insinyur Hugua. Kita berikan juga tepuk tangan pada Bapak Bagus ya. Dan juga didampingi oleh Pak Sekda, jajaran pengurus DPP GUPI, dan Pak Menteri yang paling berbahagia, yang paling berjasa untuk arahkan acara ini adalah Pak Sukriyanto Bambi. Beliau adalah tuan rumah kita dan ketua pembina dari Yayasan Ummu Sabri yang punya sekolah mulai dari PAUD sampai ke pendidikan menengah dan berniat juga untuk membuka sampai pendidikan tinggi nanti insyaallah. Yang saya hormati our distinguished guests from the Malaysia and from the Philippines and Australia and Turkey and also China. Welcome to Indonesia. It is an honor to have you with us and to share your experience and then keep continuing our collaboration in the future. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, hadirin yang semua saya banggakan, Pak Menteri, acara kami ini adalah gabungan antara silaturahim nasional dari gerakan usaha pembaharuan pendidikan Islam atau GUPI yang sudah berumur 75 tahun karena dilahirkan tahun 50 yang lalu, dan dikombinasi dengan salah satu model sekolah GUPI yang sangat membanggakan yang di bawah Yayasan Ummu Sabri yang sejak awalnya adalah diinisiasi oleh tokoh-tokoh GUPI dan sampai sekarang masih menunjukkan bahwa ini adalah contoh sekolah GUPI yang membanggakan. Dan karena itu kita kombinasi silaturahim ini, kita kombinasi dengan International Expo daripada Ummu Sabri yang dilakukan setiap tahun, dan kita juga melakukan serangkaian acara yang lain, diantaranya International Congress on Education, dan juga kita melakukan public debate dan juga diskusi atau dialog publik tentang isu-isu pendidikan Islam, dan juga kita melakukan
peluncuran dan diskusi buku tentang pejuang-pejuang pendidikan perempuan Pak Menteri yang nanti akan kita berikan pada Pak Menteri, dan juga menyaksikan expo dari puluhan kelas-kelas yang ada di Umu Sabri, yang setiap kelasnya itu kombinasi antara orang tua dengan murid-murid dan dengan semua pendukung, terutama guru-gurunya, itu membuat ide-ide per kelas tentang sains masa depan Pak Menteri. Jadi ada yang bermimpi jadi astronot, ada yang menemukan pesawat baru, dan itu dibangun oleh anak-anak mulai dari SD kelas 1 sampai madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwa mereka mulai bermimpi tentang masa depan, berpikir secara saintifik sejak usia dini, dan ini sangat cocok dengan program Pak Menteri dalam konteks pembelajaran yang mendalam atau deep learning, dan juga diperkokoh oleh coding dan juga bagaimana STEM ya, science, technology, engineering, matematik itu menjadi bagian penting. Jadi kita beruntung Pak Menteri punya 3 program yang dasar ini. Mudah-mudahan kami Pak Menteri sudah mulai mensosialisasikan. Kami GUPI terlibat dalam dialog-dialog untuk membahas STEM. Kemudian beberapa aktivis GUPI ada di dalamnya, dan kemudian kita sudah mensosialisasikan tentang deep learning ini pada kepala sekolah kita, pada guru, dan kami sedang mencari pintu masuk untuk coding, dan tentu pada akhirnya kita memperkenalkan artificial intelligence sedikit banyaknya. Jadi mohon pencerahan Pak Menteri, apa langkah-langkah. Kita punya 1.300 sekolah Pak, dan madrasah, pesantren dan madrasah, yang kita ingin bahwa walaupun di madrasah, walaupun di pesantren, 3 tema besar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini bisa kita sosialisasikan. Kita cari model-model implementasinya dan belajar dari itu dan berbagi dengan teman-teman dari jajaran di Punandi. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kita beruntung bahwa hari ini kita akan mendengar paparan-paparan dari berbagai negara-negara yang relatif maju pendidikannya, seperti Australia, Filipina, dan juga Malaysia yang selama ini sangat dekat dengan kita dengan ABIN-nya, dan juga raksasa baru ya, China. Jadi mudah-mudahan kombinasi-kombinasi ditambah dengan Australia yang sudah lama dengan kita, mudah-mudahan kita bisa mendengar benar bagaimana pembelajaran agama itu yang holistik, yang betul-betul bukan hanya kulit-kulitnya saja sampai kepada kedalamannya, bukan hanya pada pengetahuannya saya, tapi sampai kepada bagaimana sikapnya dan perilakunya, dan ini ditunjukkan dalam keseharian. Dan ini memang mudah dikatakan, tidak mudah dijalankan. Nah mudah-mudahan Syekh Wissam Saad Pak Menteri, dia sudah membuktikan di Australia, di tengah negara sekuler, untuk anak-anak muslim di sana, dia bisa menunjukkan bahwa kekuatan iman, takwa, dan akhlak mulia itu membuat mereka bisa lebih maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Jadi basis yang kuat ini yang mau kita juga bagi, karena Indonesia juga punya banyak best practice. Muhammadiyah sudah punya sekolah di Australia, Muhammadiyah juga sudah punya universitas di Malaysia. Banyak best practice di kita sebenarnya juga sangat pantas untuk ditunjukkan ke dunia, dan mudah-mudahan Umu Sabri juga nanti salah satu contoh yang selain membantu kita di Indonesia juga menjadi contoh bagi dunia. Itu aja dari saya Pak Menteri. Terima kasih sekali lagi atas kedatangan Pak Menteri. Thank you for all our guests ya. Your presence is really an honor for us. Terima kasih pada semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Umum DPP GUPI Profesor Dr. Fasli Jalal PhD. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Insinyur Hugua M. Lim. The next is the welcoming speech from the Vice Governor of Southeast Sulawesi, Dr. Insinyur Hugua M. Lim. To the Honorable, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Mukti. Terima kasih Pak atas kehadirannya di Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati
Ketua DPP GUPI, Prof. Faisal Jalal, beserta rombongan. Yang saya hormati OPD di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, Pak Sekda. Yang saya hormati para pembicara internasional, so thank you very much for your coming. I hope your coming make Sulawesi Tenggara more colorful. Well, thank you. Para pembicara internasional, para rektor, dan seluruh sivitas akademika masing-masing, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah bahwa pagi ini kita sehat semua. Pak Menteri dan rombongan sehat, Pak Ketua GUPI sehat, dan kita semua sehat. Ketika also from speaker or participant from international sehat semua kita di sini. Tadi pagi Pak Menteri dengan Pak Gubernur ke sekolah SMA 7, alhamdulillah, dan Pak Menteri sungguh ini merupakan penghargaan bagi kami. Pak Menteri sempat berkunjung ke Sulawesi Tenggara dan terima kasih banyak. Atas nama pemerintah daerah tentu Pak Gubernur Jaji sudah saya sampaikan, tapi kami ulangi, terima kasih banyak. Tentu juga dari DPP GUPI dan seluruh pembicara dari seluruh internasional. Oleh karena itu maka selamat bersilatnas, selamat berkongres. Mudah-mudahan Bapak Ibu menelurkan sebuah pendidikan dengan cara pandang yang lebih holistik. Pak Menteri, saya kemarin didatangi panitia untuk sedikit memberikan juga materi. Jadi kalian tadi diminta untuk setelah ini. Jadi Pak Menteri, sungguh saya tertarik pada istilah diploning. Karena dulu saya Pak Menteri 7 tahun mengajar di SMA Muhammadiyah. Saya membayangkan tahun 80-an, Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara ini hampir timbul tenggelam. Dan saya tahu betul Pak Ahmad Al-Jufri bagaimana dedikasinya dan semangatnya. Tiba-tiba kita bikin universitas, Pak Rektor, alhamdulillah, Pak Menteri, saya sangat bangga sekali Muhammadiyah sudah begitu jauh. Bapak Ibu sekalian, deep learning ini menarik bagi kami, Pak Menteri, yang mungkin nanti sebentar kami coba share. Lebih kepada saya mencoba memahami ini ketika ada namanya teori U versi MIT. Jadi dia lebih kepada barangkali mirip betul. Jadi inti teori itu sebetulnya dikembangkan oleh Otto Sommer dengan apa namanya Otto Sommer sama Peter Seng. Intinya saya dengan Tuhan saya bagaimana terkoneksi, saya dengan diri orang lain bagaimana terkoneksi, interkoneksi, interdependensi. Tapi saya dengan diri saya, dengan kita bersama. Dari bahasa saya, kamu menjadi kita. Lalu dari kita, lalu apa? Terkoneksi dengan ciptaan alam semesta, ekosistemnya. Sungguh saya tertarik di teori ini, yang kira-kira Pak Menteri, deep learning intinya adalah bagaimana dive lebih dalam ke dalam diri, untuk memahami diri siapa kita sebetulnya. Kira-kira. Lalu bagaimana diri ini bermakna kepada orang lain dan bagaimana diri ini bermakna kepada ekosistem. Sungguh kalau sistem pendidikan kita mengarah ke sana, saya ingin dengar dari teman-teman dari, I would like to hear from your side, particularly from the people or the speaker from Australia. I believe that will give a more colorful way of curriculums there, also from China, also from Malaysia, yes. So today, I would like to share a bit U theory. This comes from MIT. I was learned there almost 1.5 year with some of the international college. We try to learn U theory. This deep dive come from downloading, seeing
sensing and presencing. Presencing means you move from this point to another point. You imagine yourself and start to do something. So your theory is you, so you deep dive until the point of you, then you try to prototyping and crystallizing anything. I like this theory. I believe that this theory should be conform with the Pak Menteri's theory with deep learning. So when the committee comes to me and tell me about that one, I really very surprised and trying to understand well about that one. So please, maybe some moment I'm like sitting with you and try to share to have understand a lot of we like to share. Pak Menteri, izin kami akhirnya karena ini hanya memberi sambutan, kami akhiri sambutan ini. Mudah-mudahan tadi panitia kita share dengan teori ini sebentar lagi. Mudah-mudahan ada session. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kami menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Sulawesi Tenggara, kedatangan Pak Menteri, Pak Prof Faisal dan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Insinyur Hugua M. Ling. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Daud. Kepadanya kami persilahkan. The next is reciting prayer by Ustadz Daud. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayyuhal hadirun al-kiram, demi kesempurnaan kegiatan kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa, berharap dan meminta kepadanya semoga seluruh rangkaian kegiatan kita bernilai ibadah, diberi keberkahan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan kita juga meminta semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, selamat dan sukses, terutama di akhirat kelak nanti. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aknina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Insinyur Hugua M. Ling. Saya pikir beliau ini dari Venezuela. Yang namanya Hugua, temannya Maduro. Terima kasih Pak Wagub berkenan hadir bersama kami. Bapak Sekda Sulawesi Tenggara, Bapak Asrun Leo,
yang selalu mendampingi saya setiap kali kunjungan saya ke Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati senior saya, Profesor Fasli Jalal, Ketua Umum DPP GUPI, dan seluruh jajaran pimpinan DPP GUPI yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, dan juga saya harus sebut satu persatu tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini dari GUPI yang karenanya saya hadir ke acara ini. Jadi kalau saya boleh cerita, alasan saya datang ke sini yang pertama memang datang ke acara GUPI. Acara lain-lain itu pendamping. Sehingga kalau hari ini ada, saya di Kendari ini 2 hari, tapi acaranya 5. Tadi malam saya buka acara koordinasi dan konsolidasi UPT Kemendikdasmen di Sulawesi Tenggara, kemudian Rakor Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Sulawesi Tenggara. Pagi tadi senam bersama Pak Gubernur, senam anak Indonesia hebat dan peresmian sekolah-sekolah yang direvitalisasi tahun 2025. Kemudian acara hari ini acara intinya sebenarnya di sini. Kemudian nanti pertemuan dengan para pengawas di Kendari. Kemudian nanti sorenya ke Pak Rektor UM Kendari. Beliau mendampingi saya terus untuk memastikan saya tidak lepas dari jadwal. Saya tentu harus menyapa juga para tamu undangan dari berbagai negara. Apologize for my presentation in Bahasa Indonesia since I'm Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia. If it is entirely international conference, I'm pleased to deliver my presentation in English, but since I'm a minister, then I have to use Indonesian language. Dan ini juga kebijakan kami, Pak, karena di kementerian itu ada program Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Therefore, again, allow me to deliver my presentation in bahasa Indonesia. If you invite me to go to Australia, then I'm pleased to have my presentation in English, of course. But I might ask interpreter to interpret my presentation in English as well. Sorry, it is just only for joke, it's not serious thing. Tentu saja kami perlu menyapa para tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Dari Umu Sobri, Pak Suprianto. Ini saya sudah ketemu yang kedua, dan ini kunjungan saya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ke GUPI ini. Dan saya waktu saya ke sini pertama kali juga ke Umu Sabri, sekarang yang kedua di sini. Dan kemudian juga yang mendampingi saya dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ada staf khusus Pak Didi Suwardi, kemudian tenaga ahli Mas Ulum. Mas Ulum ini putra Sulawesi Tenggara yang kami minta membantu kami di kementerian. Kemudian juga BPMP, BGTK, dan Balai Bahasa. Dan ini ada juga Profesor Yuhrotuniayah, Ketua Wanita GUPI. Hadir, Bu? Oh, luar biasa Ibu kita ini. Saya ingin menyampaikan 3 hal singkat saja. Yang pertama, tentu saja kami menyampaikan apresiasi dan selamat atas penyelenggaraan acara ini. Dan sekali lagi ada 3 alasan kenapa saya hadir di sini. Yang pertama karena Pak Fasli dan kawan-kawan para guru saya yang mengundang saya ke acara ini. Pak senior saya Pak Bahrul, kemudian Pak Armai, saya dulu ikut kuliah beliau waktu S3 dan nilainya A, insya Allah. Kemudian Mas Ami, senior saya juga, dan kemudian juga teman seperjuangan Pak Bambang di BSNP dulu, kemudian siapa lagi Mas? Pak Imam Tolha, teman-teman di BSNP, kemudian ada Pak Rusdi Zakaria, Pak Sekretaris, dan juga Pak Marzuki Ali hadir juga ya. Oh, Pak Marzuki ini sering japri-japri saya kalau ada ide-ide itu.
Dan ide-idenya selalu cerdas, khas mantan ketua DPR. Kemudian juga tentu saja Pak Rektor UM Kendari dan singkatnya seluruh peserta yang saya muliakan. Saya hadir karena guru-guru saya dan karena saya ini alumni madrasah, saya harus takdim kepada guru-guru saya. Kalau tidak hadir itu namanya su'ul adab. Yang kedua, saya itu alumni Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi filial di Kudus yang didirikan oleh GUPI. Jadi saya ingin cerita soal sekolah saya ini, madrasah saya ini. Dulu kan ada aturan kalau sudah ada PGA tidak boleh ada MAN. Aturannya begitu. Tapi GUPI ini kan tidak kehilangan cara. Nah, dibuatlah Madrasah Aliyah filial Purwodadi, sehingga aliyahnya Purwodadi, filialnya di Kudus. Jadilah sekolah itu didirikan oleh Islamic Center Golkar oleh para GUPI, guru-guru saya, dan lahirlah seorang menteri alumni Madrasah Aliyah yang itu diselenggarakan oleh GUPI. Bapak saya Kiai GUPI, karena Kiai GUPI jarang diundang. Karena di daerah saya itu hampir selalu P3 yang menang. Nah, kalau Kiai GUPI itu dianggap Kiai Golkar sehingga jarang yang undang, tapi tetap Kiai juga gitu, alhamdulillah. Dan anaknya jadi sekretaris umum PP Muhammadiyah. Tentu saja saya harus hadir di sini karena tadi 1000 berapa Pak Fasli? 1.300 lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh GUPI adalah aset penting yang memiliki kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. GUPI berusaha sekuat tenaga bagaimana pendidikannya maju tanpa dibantu pemerintah. Dan saya tidak tahu apakah dari 1.300 tahun ini juga dapat revitalisasi. Kalau tidak, terima kasih dan tidak usah minta. Tetapi saya bayangkan kalau semua sekolah Indonesia seperti Ummu Sabri ini, menteri tinggal tidur nyenyak dan meresmikan saja. Nah, sayangnya memang belum seperti itu. Ada 3 masalah pendidikan yang sekarang ini memang perlu kita selesaikan dengan cepat. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan access and quality of our education. Education for all yang merupakan penjabaran dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan juga amanah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dalam kenyataannya itu belum sepenuhnya dapat kita wujudkan. Masih ada anak-anak sekolah yang mereka itu belajar di satuan pendidikan yang ala kadarnya, satuan pendidikan yang jauh dari berkualitas. Bahkan masih ada juga anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan hak pendidikannya karena alasan ekonomi, karena alasan tempat tinggal, karena alasan mungkin keadaan fisiknya, atau karena alasan keamanan dan sebab-sebab yang lainnya. Karena itu kami memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua, selain merupakan bagian dari usaha kita untuk melaksanakan amanah konstitusi, juga komitmen kami sebagai menteri untuk melaksanakan Asta Cita Bapak Presiden khususnya Asta Cita yang keempat. Dan kami tentu saja sangat berharap agar GUPI tetap terus memberikan kontribusi dalam mewujudkan dan menyelesaikan persoalan yang pertama ini. Yang kedua ada persoalan menyangkut karakter. Kita semua sekarang melihat betapa anak-anak muda kita memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari sisi karakternya. Saya sering menyebut bagaimana kita ini berusaha untuk menjadikan pendidikan itu sebagai proses kita membangun peradaban bangsa. Dan itu juga yang stated dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu sejatinya adalah proses untuk kita membangun karakter dan peradaban bangsa. Dari sisi inilah kemudian mari kita melihat bagaimana generasi kita ini muncul di masyarakat berbagai ungkapan seperti
generasi strawberry generation. They are physically very strong, maybe physically also very healthy, but mentally they have problems. They have a very weak mentality, and to some extent they have also very weak spirituality. Yang karena itu kita melihat bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang mudah menyerah. Angka bunuh diri di kalangan generasi Z itu tinggi, Pak Fazli. Sekarang muncul generasi barcode, generasi yang ketika dia itu ada masalah psikologis, apalagi dengan berbagai pengaruh drama dan sebagainya, mereka jadi generasi bucin. Bucin itu kalau cinta itu cinta buta, sebagiannya cinta membabi buta. Babi itu tidak buta saja bikin rusuh, apalagi buta. Tambah bikin repot lagi begitu. Mereka itu menyakiti dirinya sebagai bentuk solidaritas, bentuk dia cinta dan sebagainya. Dan ini adalah masalah bangsa yang serius. WHO, Pak Fazli paling fasih soal ini. Dalam beberapa waktu yang lalu menyebut di antara persoalan serius dunia adalah persoalan kesehatan mental. Dan sebagian kesehatan mental itu kontributornya adalah teknologi digital. Sekarang ada istilah namanya sleep call sampai sleep, telepon sampai tidur, kemudian ketagihan gawai dan seterusnya. Ini masalah. Di satu sisi memang mereka harus kita dorong untuk menguasai teknologi digital skill and digital competence. Tapi pada saat yang sama kita juga harus membangun digital civility, atau yang sering saya sebut dengan kesalehan digital. Microsoft menyebut di antara negara yang keadaban digitalnya paling rendah adalah negeri plus 62. Kalau kita membuka media sosial, yang kita temukan bukanlah pernyataan-pernyataan yang menggambarkan keunggulan akhlak, a high level of morality, tapi yang muncul adalah sumpah serapah, kata-kata kasar, hujatan dan sebagainya. Dan ini masalah yang tidak sederhana, karena banyak kekerasan itu dimulainya dari dunia digital. Mereka tantangan di medsos, kemudian setelah deal, di mana mereka harus bertarung, di mana mereka harus saling baku hantam, disitulah yang terjadi. Kekerasan digital juga menjadi penyebab banyak di antara anak-anak kita bunuh diri, karena dibully di media. Kemudian dia tidak punya ketahanan mental, dan ditambah lagi tidak ada ketahanan keluarga dan tidak ada kenyamanan di sekolah. Mereka menjadi seorang diri yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang sangat memprihatinkan. Hari ini saya membaca beberapa informasi. Saya harus menyebut ini dan tidak apa-apa kalau saya harus menanggung resiko dari pernyataan saya ini. Banyak gerakan-gerakan kiri yang itu mengidentifikasikan dirinya dengan Nazi dan sebagainya, dilakukannya melalui Roblox. Banyak yang terpengaruh dengan aksi-aksi kekerasan, terorisme, itu juga dari Roblox dia belajar. Dan bahkan banyak promosi-promosi, mohon maaf, untuk ketidaksantunan kejahatan seksual itu juga dari Roblox. Hari-hari ini Pak Fazli, Pak Bahrul mengemuka betul itu, dan sudah ada data dari intelijen soal itu. Karena itulah beberapa waktu yang lalu saya mengatakan pemerintah supaya mengevaluasi dan kalau perlu melarang Roblox di Indonesia. Saya kira sudah waktunya sekarang ini. Tapi saya satu-satunya menteri yang bicara itu, dan sekarang saya ulangi lagi. Karena kalau ini kita biarkan, tambah hancur generasi kita ini. Betul, saya mempelajari teori pendidikan. Insya Allah master saya master pendidikan. Game itu punya pengaruh positif, no question, no doubt about that. Tetapi game online itu juga banyak menimbulkan kerusakan. Saya dengan menggunakan pendekatan agama
Kalau sesuatu madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka dia harus diharamkan. Ketika saya belajar fikih di UIN dulu kan dijelaskan kenapa khamr itu diharamkan. Tone pertamanya itu kan sangat soft. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Insya Allah ayatnya bisa dicek lagi. Insya Allah benar-benar ayat insya Allah. Karena saya lulusan UIN dan lulusan MAN yang punya Gupi tadi itu. Kalau keliru, Gupinya yang disoalin. Kenapa khamr itu pada tahap awal dilarang? Karena ismuhuma, dampak negatifnya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Game online itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. It is time not to allow the use of this. Thanks to Australia that already very committed to have a very strong regulation on the use of social media for young generation in Aussie. Nah, banyak yang mengatakan ke saya soal itu, apakah ini penting dilakukan. Saya sedang mengkaji dengan serius persoalan ini. Kami tidak anti teknologi. Teknologi sangat penting. Teknologi is a must. Harus, keharusan kalau kita ingin maju. Tetapi teknologi tentu harus mendatangkan kemaslahatan. Tadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan, kuasai tapi internalisasikan dalam diri dan gunakan untuk yang sebaik-baiknya. Tema ini sangat timely. Semua orang bicara mengenai AI. Penggunaan teknologi digital itu banyak kajian. Saya kira-kira punya 15 buku soal ini, Prof. Fasli. Yang dampaknya adalah munculnya scroll society. Generasi yang kalau baca itu di scroll saja. Baca judulnya, ambil kesimpulan. Karena itu kadang-kadang judulnya dibuat yang sensasional supaya orang ngeklik itu, tapi isinya jauh panggang dari api. Saya mantan wartawan, jadi agak tahu lah bagaimana cara membuat judul yang bombastis itu. Kemudian yang kedua, karena mereka terbiasa scroll society itu, biasa scroll itu, yang muncul apa? The problem of attention span. Anak-anak kita ini tidak bisa konsentrasi lama. Ada buku judulnya Attention Span, sampulnya warna putih, tulisannya warna hitam itu. Anak-anak kita tidak fokus, diajak bicara 5 menit sudah ganti tema. Fokus ini jadi masalah karena ketergantungan pada teknologi. How teknologi addicted itu harus kita jadikan sebagai bagian dari solusi. Muncul perdebatan memang, kalau nggak menguasai bagaimana? Harus dikuasai, tapi harus ada manajemennya bagaimana supaya mereka menguasai, tapi manfaat yang mereka peroleh dengan cara-cara yang baik. Karena itu kami di dalam kurikulum yang baru, itu kan kami sebutkan mata pelajaran pilihan adalah coding dan AI. Survei dari World Economic Forum, mereka setiap 5 tahun menerbitkan survei mengenai skill yang paling diperlukan di dunia kerja. Selalu memang 4 itu ada. Critical thinking, creativity, communication, collaboration itu selalu ada. Tapi urutannya mulai di bawah. Survei World Economic Forum, kemampuan atau skill yang paling atas adalah kemampuan analytical thinking, AI, dan coding. Itulah yang paling diperlukan dunia masa depan. Jadi kami ajarkan, masih merupakan mata pelajaran pilihan karena gurunya kita belum punya. Sehingga gurunya kita latih, gurunya kita persiapkan, teknologinya kita berikan supaya perlahan-lahan mereka menguasai itu. Tapi satu pokok bahasan dalam persoalan AI itu adalah kaitannya dengan responsibility atau tanggung jawab moral ketika menggunakan AI. Karena kalau tidak, masalahnya akan semakin serius. Disinilah saya kira arti penting dari pendidikan yang diselenggarakan Gupi Deep Learning tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur menjadi penting. Dan saya dalam beberapa kesempatan mendorong dengan deep learning itu sesungguhnya ada deep reading dan ada deep thinking. Mungkin deep thinking ini nggak populer. Walaupun kalau kita baca buku The Art of Thinking Clearly, itu ada buku judulnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terlihat bagaimana arti pentingnya tidak sekedar kemampuan berpikir tingkat tinggi,
Berpikir tingkat tinggi itu kira-kira bahasa Qur'annya itu tafakur atau tafakuh. Tapi deep thinking itu tadabbur. Karena disitulah Quran memberikan kepada kita clue. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Saya boleh ya jadi ustadz sebentar ya pada kesempatan ini ya. Jadi sebenarnya kalau tafakur itu head, tetapi tadabbur itu heart. Dan belajar itu sesungguhnya yang berperan adalah heart. Kalau orang belajar dengan gembira, dia bisa belajar dengan penuh sukacita, berpikir itu soal mudah. Kalau orang belajar dengan gembira, dia selalu ada energi mempelajari sesuatu yang baru. Saya kemarin pulang dari Australia, Pak, saya ada buku tapi belum saya baca. Karena ada banyak sekali yang saya beli, tapi satu yang sudah saya dapat itu buku judulnya itu Head and Heart. Belum saya baca, tapi insya Allah kira-kira isinya juga seperti yang saya sampaikan ini. Kira-kira saja. Jadi head and heart. Disitulah sebenarnya belajar itu terjadi. Karena itu kenapa orang itu tidak mendapatkan ilmu? Karena hatinya tidak terbuka. Orang bisa punya teknologi yang canggih, guru yang mengajarnya hebat, tapi kalau murid tidak bahagia, dia tidak belajar. Kalau dia tidak bahagia, lingkungannya tidak nyaman dan aman untuk belajar, dia tidak mendapatkan apa yang dia pelajari. Karena itu ketika saya belajar di madrasah itu ada mahfudot yang terkenal kan. Itu al ilmu fis sudur wala fis sutur gitu. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Disitulah sebenarnya deep thinking itu dalam deep learning disebut dengan reflektif. Reflektif itu adalah tadabbur, tidak sekedar tafakur. Tapi saya harus berhenti sampai di sini untuk membahas ini supaya saya bisa diundang lagi. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita membangun keadaban, membangun hati yang gembira, hati yang jernih. Dan ini yang nanti kami luncurkan pada hari Senin dengan membudayakan sekolah yang aman dan nyaman. Yang dengan itu anak-anak menjadikan sekolah sebagai rumah dia yang kedua. Belajar dengan gembira, belajar dengan sukacita, dan belajar karena tahu apa yang ingin mereka capai dalam kehidupannya di masa depan. Yang terakhir, ini karena nyangkut materi ini, saya menekankan dari Pak Wakil Gubernur menyebutkan beberapa program kementerian. Literasi kita tingkatkan, numerasi kita tingkatkan, kemudian juga STEM kita tingkatkan. Satu paket dalam kebijakan pendidikan. Dan sering dalam konteks ini, sebagian kendala kita itu kendala teologis, Pak. Saya menceritakan ini berkali-kali. Pengalaman saya sekolah dulu ketika saya punya nilai matematika itu 5. 5 itu merah. Kalau 4 itu apa ya? Merah juga ya matematika. Merah juga. Jadi saya di MI pernah punya nilai 5-1. Jadi 6 tahun sekolah nilai 5-1 itu matematika. Di Sanawiyah juga gitu. 3 tahun sekolah nilai matematikanya saya juga 5. 1 juga jadi kenang-kenangan. Di Aliyah juga begitu. Ketika saya di MI matematika saya 5 itu guru saya menghibur, Muti nggak usah sedih. Itu nanti tidak menjadi pertanyaan di alam kubur. Ya, saya sebagai anak madrasah, saya percaya pertanyaan kubur, siksa kubur ya. Saya senang saja dengan apa yang disampaikan guru saya itu. Tapi lama-kelamaan yang disampaikan Pak Guru saya itu hanya mujamalah saja. Hanya mujamalah menghibur saya supaya nggak sedih. Meskipun walaupun nilai matematika 5 tetap ranking 1, karena yang lainnya 9, 10, 8, dan tidak apa-apa juga. Lama-lama saya sadar bahwa Pak Guru saya itu sedang menghibur saya. Dan lama-lama saya kemudian menyadari matematika itu adalah ilmu yang dipakai sampai di akhirat. Karena tidak akan ada yaumul hisab, itu hari matematika itu. Amal kita dihitung.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu hari matematika itu, makanya namanya yaumul hisab, dihitung. Dalam konteks deep learning, dan saya nitip kepada Gupi untuk menjadi bagian dari pengembangan integrasi antara nakliyah, akliyah, dan mungkin kita menyebutnya dengan tabiiyah begitu. Ayat-ayat nakliyah itu ayat yang ada di Quran. Ayat-ayat kauniyah itu yang ada dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa kehidupan di dunia ini. Dan ayat-ayat tentang peristiwa-peristiwa alam saya menyebutnya dengan ayat-ayat tabiiyah karena dia lebih bersifat pasti proses hukumnya itu. Itu harus menjadi satu kesatuan dalam pembahasan di kelas-kelas kita itu. Saya mencontohkan begini. Ini saya diberi waktu berapa lama nih, Prof? Oh jangan, Prof. Kalau pejabat tidak dibatasi waktu, bisa jadi Fir'aun, Prof. Nggak tahu diri. Jadi, misalnya begini. Kita ketika sholat itu kan harus menghadap kiblat. Ini protokol sudah ngapain begini-begini. Saya lagi seneng-senengnya, jangan Anda susah berhenti. Protokol saya ini karena polisi, jadi paling teliti soal waktu. Lagi seneng-senengnya saya yang lain nanti ditunda, apalagi makan, silakan ditundalah makan itu. Sampai mana saya tadi saya? Ketika kita sholat itu kan harus menghadap kiblat. Ayatnya itu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, kalau kamu tuh sholat, hadapkan wajahmu lurus ke Masjidil Haram. Jadi Quran menggunakan kata syatoro. Syatoro itu adalah menghadap lurus. Kita di Kendari ini harus menghadap ke Mekah. Itu ilmu apa yang bisa kita pakai untuk menemukan posisi geografis Kendari dengan Mekah? Gak ada di fikih, di kitab-kitab terdahulu tidak ada, mafi, gak ada. Karena banyak kitab tafsir itu hanya menjelaskan dari aspek hukumnya, tapi belum menjelaskan dari aspek ilmiahnya dan konsekuensi-konsekuensi keilmuannya. Untuk bisa menemukan arah Kendari, aula Ummu Sobri ini dengan Masjidil Haram, itu ilmu apa yang dipakai? Tidak bisa pakai ilmu fikih, harus dengan ilmu minimal geografi. Karena tahu paling tidak posisinya begini. Menetapkan arah dari Ummu Sobri ke Masjidil Haram perlu matematika. Ketemulah di situ berapa derajat kita bisa menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian ketemulah sudutnya berapa. Ketika kemudian kita bicara mengenai derajat sudut, kita bicara mengenai matematika, kita bicara sinus, kosinus, tangen, kotangen, yang itu semuanya ada di matematika. Jadi kalau nggak belajar matematika, kiblatnya itu ngarang saja, atau kiblatnya itu kira-kira saja. Yang penting sudah niat menghadap, soal menghadapnya kemana urusan Allah. Allah memerintahkan syatrul Masjidil Haram kok, memberi kita akal kok. Yang dengan akal kita mengembangkan ilmu. Jadi tanpa matematika, jangan-jangan kita tidak sholat menghadap ke Masjidil Haram, tapi menghadap ke masjid di Pondok Gede. Yang kedua, ini saya ambil contoh agak ekstrim. Bagi waris, di Quran di antara ayat-ayat muhkamat itu kan warisan. Itu kan eksplisit itu. Kalau suami punya istri warisannya berapa, punya anak warisannya berapa. Cuma Quran hanya menyebut suami punya istri, bukan suami punya istri-istri. Itu kalau pembagiannya tidak pinter, bentrok antar ahli waris itu. Ya kan, kalau seorang suami punya satu istri, punya anak, berapa bagian istri? Dalam ilmu mawaris itu ada itu. Kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, berapa bagiannya? Ya tentu saja perempuan jadi asobah kan, karena ada anak laki-laki. Kalau perempuan semua nggak ada anak laki, jadi zawil furud dan nggak bisa jadi asobah.
Kalau nggak ngerti pembagian, bagi warisnya masalah. Dan itu ilmu matematika. Menghitung zakat, yang sekarang dihitung katanya berapa Pak? Baru potensi zakat kita itu berapa triliun? Potensinya aja yang triliunnya, yang terhimpun kan jauh dari potensi itu. Kita tidak bisa menghitung nisab zakat kalau nggak ngerti matematika. Nah kalau Pak Wakil Gubernur Pak menghitung anggaran mah agak gampang ya Pak. Asalkan ada kan gampang hitungnya. Asal ada kan gimana ya. Kayak saya jadi menteri itu ternyata ngitungnya itu agak gampang asal ada. Nah, problemnya itu kan sampai adanya itu yang jadi persoalan. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan pada konteks ini adalah bagaimana kita mengkaitkan teks-teks normatif dengan ilmu, dengan keseharian, dan dengan pembentukan karakter. Sehingga deep learning itu memungkinkan itu dilakukan. Memungkinkan kita mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang dengan itu kemudian tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Dan cita-citanya GUPI saya kira membangun intelektual ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Dia menguasai ilmu agama sebagai ulama rasikhuna fil ilm, tapi juga dia intelek karena menguasai berbagai disiplin ilmu sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing. Yang dengan cara itu kemudian agama hadir, memberikan panduan, memberikan tuntunan, memberikan rasa percaya diri bahwa dengan agama umat itu akan maju, dengan agama bangsa itu akan maju. Inilah yang kami harapkan GUPI dapat memberikan sumbangan untuk kami. Mendesain kurikulum yang mengintegrasikan semuanya sehingga tidak terjadi dikotomi ilmu, karena dikotomi ilmu bisa melahirkan split personality, pribadi yang dia terpecah, tapi membentuk pribadi yang punya dalam dirinya berbagai macam keilmuan, dalam dirinya tertanam nilai-nilai mulia, dalam dirinya tertanam komitmen untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulan untuk kita berdiskusi. And this is my very small contribution, both as a minister and also as a scholar. Hopefully, we can have a very thoughtful and fruitful discussion. It is not only silaturahim nasional where we are physically meeting each other. It is very important. Meeting each other itu bagian dari li ta'aruf, itu saling ketemu. Ta'aruf, saling ketemu, saling kenal. Walaupun kadang-kadang ta'aruf itu bisa menimbulkan kita memahami ta'rif, walaupun kadang-kadang ta'rif itu tergantung dari tarif. Oh, ta'rif seperti apa? Wanipiro. Kadang-kadang ada yang begitu tuh. Itu tugasnya Pak Marzuki waktu masih di DPR dulu kayaknya begitu. Mau definisi apa? Wanipiro. Itu dulu ya, dulu. Ini guyon. Karena itu maka sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi silatul fikri, kita bertukar pemikiran, bertukar gagasan sampai jauh-jauh dari Australia, ba'idun min Australia, wa ba'idun min Turki, Qoribun min Filipina. Filipina kan dekat saja dengan kita kan. Walaupun asing Cina mungkin jauh juga ya. Kita semuanya saling silatul fikri, dan kemudian yang penting adalah juga silatul qalbi. Hati kita saling menyatu bertahun, punya komitmen yang sama untuk memajukan umat, memajukan bangsa dan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya sebagai menteri tentu saja mau dibantu untuk menyukseskan program Pak Presiden mewujudkan cita yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul. Saya kira demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, dan bentuk kata tidak berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan diakhiri dengan pantun, ini pantun khas saya, burung emprit, burung merpati. Nah itulah tadi nama-nama burung. Mohon maaf undur diri, lain kali kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
dengan gerakan usaha pembaruan pendidikan Islam. Kami mohon pula kesediaan kepada Ketua Umum DPP GUPI menangani nota kesepahaman bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Baik, mohon ditunjukkan kepada awak media setelah ditandatangani. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni penyerahan cindera mata yang akan diberikan oleh DPP GUPI dan juga pihak Yayasan Ummu Sabri. Selanjutnya kami undang pula perwakilan dari Dinas Pendidikan Filipina untuk memberikan cindera mata pula kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MID. Ya, selanjutnya berikutnya Pak, ada pemberian cindera mata dari Dinas Pendidikan Provinsi Benguet, the Philippines, yang diwakili oleh Director of Department of Education in Benguet Province by Miss Estela. Silakan didokumentasikan. Selanjutnya kepada Bapak Menteri, Ketua Umum DPP GUPI, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan awak media akan melakukan dokumentasi. Kita lanjutkan dengan penyajian materi International Congress yang akan disampaikan oleh para panelis kita.